Assalamualaikum teman-teman, sahabat setia Faktor. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat jumpa lagi dengan Faktor Pakar Tutorial. Pada kesempatan ini Faktor akan berbagi kembali tentang PowerPoint, yaitu kita akan membuat slide presentasi untuk profil, baik untuk profil sekolah, universitas, perusahaan, profil desa, profil kecamatan, kabupaten, profil organisasi lainnya, maupun untuk profil pribadi. Karena slide presentasi profil ini biasanya terdiri dari banyak slide, maka pada tahap 1 ini kita akan membuat slide profil untuk judulnya dulu. Pada kesempatan ini, Faktor akan contohkan dengan membuat profil untuk sekolah. Untuk nuansa warnanya itu sendiri nanti bisa dipilih sesuai dengan ciri khas dari organisasi masing-masing, atau dari sekolah masing-masing, atau dari perusahaan masing-masing. Bisa dengan warna kuning seperti ini, warna merah, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan. Oke, bagaimana langkah-langkah cara membuat slide judul profil seperti ini? Mari kita mulai dari awal. Silahkan buka PowerPoint-nya. Dalam hal ini Faktor membuka dengan new document. Pada slide pertama yang muncul, silahkan hilangkan area title and subtitle-nya. Cara yang tercepat tinggal di blok seperti ini, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Silahkan aktifkan guides-nya. Caranya, klik pada tab view, beri tanda checklist pada menu guides. Di sini muncul garis bantu. Langkah pertama, silahkan ganti background slide ini dengan foto atau dengan gambar sesuai dengan tujuan masing-masing. Cara menggantinya, klik kanan di luar area slide, misalnya di sini, klik kanan, pilih format background. Silahkan klik pada picture or texture fill di sini. Kemudian klik lagi pada tombol insert bagi pengguna PowerPoint 2016 dan di bawahnya nama tombolnya file di sini. Klik. Nah, silahkan cari foto atau gambar yang akan kita buat profilnya. Klik from a file. Nah, dalam contoh tadi Faktor menggunakan foto sekolah Dewi Warna yang ini. Silahkan klik gambarnya. Kemudian klik tombol insert atau boleh langsung double klik pada gambarnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dalam foto ini mau ditambahkan bendera, karena di sini tiang benderanya tanpa bendera, silahkan. Caranya, Faktor copy dari slide bendera ini. Nah, misalnya kita gunakan gambar bendera animasi yang ini. Klik benderanya, kemudian klik pada menu copy, atau boleh juga Ctrl+C pada keyboard. Lalu kita kembali ke slide kita ke sini. Paste di sini atau Ctrl+V pada keyboard. Nah, animasi benderanya masuk. Silahkan diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Caranya tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard. Lalu salah satu sudutnya didorong ke arah dalam seperti ini sampai mendapatkan ukuran yang diinginkan. Misalnya sebesar ini. Lalu kita tempatkan pas di tiang bendera ini, misalnya di sini. Oke, seperti itu. Sekarang langkah berikutnya, kita buat sebuah kotak persegi tumpul. Caranya, klik pada tab Insert, pilih pada menu Shape, pilih Rectangle Round Corner yang ini. Klik, kita buat di sini. Seperti ini misalnya. Hilangkan garis pinggirnya. Klik pada menu Shape Outline, pilih No Outline. Kemudian posisinya kita putar 45 derajat ke arah kanan. Caranya, klik pada menu Rotate, pilih More Rotation Option yang ini, klik. Nah, pada bagian jendela Format Shape, pada bagian Rotation silahkan ketikkan angka 45. Lalu Enter. Maka posisinya jadi diagonal seperti ini. Setelah itu, silahkan ubah ukurannya, yaitu di bagian group size di sini.
Tingginya kita buat 21,5 cm. Silahkan diketikkan angka 21,5. Lalu enter. Lebarnya juga sama. 21,5 cm. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian warnanya kita ganti. Pada jendela format shape. Pada bagian color silahkan dipilih warnanya, klik pada color. Misalnya kita pilih warna kuning. Misalnya ketumpulan sudutnya kita tambah, tinggal geser saja titik kuning yang ada di bagian atas sebelah kanan ini ke bawah seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita ketengahkan. Caranya klik pada menu Align, pilih Align Center. Klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Nah, maka berada di tengah-tengah slide. Nah, sekarang kita beri nilai transparasi warna kuningnya ini. Jadi pada bagian transparasi silahkan diketikkan angkanya atau boleh juga digeser slidernya seperti ini. Misalnya kita beri nilai transparasi sebesar 90% seperti ini. Oke. Langkah berikutnya kita copy bentuk kotak persegi tumpul ini yang sudah berubah menjadi bentuk diamond tumpul. Caranya tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard lalu di drag. Nah, ini hasil kopiannya. Hasil kopiannya ini kita ganti warnanya dengan warna gradasi. Caranya klik pada gradient fill yang ada di jendela format shape ini. Klik di sini. Tipenya biarkan linear, angle-nya biarkan 90 derajat. Pada bagian gradient stop, silahkan pilih warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Untuk stop yang paling kiri yang ini, silahkan diklik, kemudian silahkan ganti warnanya. Klik pada color, misalnya kita pilih warna biru yang ini. Kemudian kita beri nilai transparasi. Jadi pada bagian transparasi silahkan ketikkan angkanya di sini. Misalnya 80%, lalu enter. Stop slider yang kedua yang ini silahkan digeser dulu. Lalu ganti warnanya. Klik pada color. Misalnya kita pilih warna biru yang lebih tua yang ini. Nah, sama kita beri nilai transparasi. Misalnya cukup 70% seperti itu. Kemudian yang ketiga geser. Kemudian warnanya ganti. Silahkan dipilih. Misalnya kita gunakan warna hijau yang ini. Lalu kita beri nilai transparasi. Geser lagi. Misalnya kita beri nilai transparasi 80%. Yang terakhir yang ini. Silahkan pilih warnanya. Klik pada color. Kalau di sini pilihan warnanya tidak ada, pilih pada more color. Pada jendela color, pilih standar. Misalnya kita pilih warna biru yang cerah yang ini. Kemudian klik OK. Sama, kita beri nilai transparasi. Misalnya 70%. Seperti itu. Oke. Sekarang ukurannya kita ubah. Klik bentuk diamond tumpulnya. Klik pada shape format. Misalnya kita perkecil jadi 21 cm. Seperti ini. Kemudian lebarnya juga sama 21 cm. Setelah itu silahkan ketengahkan. Klik pada menu Align, pilih Align Center. Klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Oke. Copy lagi. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard lalu di drag seperti ini. Hasil kopiannya boleh kalau mau diperkecil dulu, kita perkecil ukurannya menjadi 20 cm. Kurangi di sini. Lebarnya juga sama seperti itu. Kemudian angle-nya kita ubah misalnya yang ini. Jadi 120, ketikkan angka 120 seperti itu. Baru warnanya diubah. Misalnya di sini kita gunakan 3 stop warna saja. Jadi satu stop yang di tengah, yang ini kita delete. Klik stop yang mau di delete, klik tombol remove. Nah, tersisa 3. Oke, kita ketengahkan seperti ini. Silahkan ganti warnanya. Yang ini, yang paling kiri, biarkan biru muda.
Yang tengah kita ganti misalnya dengan warna kuning. Kuning yang ini, yang cerah. Lalu beri nilai transparasi. Yang paling kanan yang ini, misalnya kita ganti dengan warna putih. Kita beri nilai transparasi. Misalnya 80% seperti itu. Baru kita ketengahkan. Klik pada menu Align, pilih Align Center, klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Nah, maka berada di tengah-tengah. Sekarang kita copy lagi, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu drag. Yang hasil duplikatnya ini, kita ubah ukurannya, tingginya jadi 14 cm, ketikkan angka 14, lalu enter. Lebarnya juga sama 14 cm, enter. Nah, jadi seperti ini. Silakan tempatkan di sisi sebelah kanan di sini. Seperti ini misalnya. Kemudian tempatkan di tengah-tengah antara atas dan bawah. Klik pada menu Align, pilih Align Middle. Nah, seperti itu. Angle-nya misalnya biarkan 120, warnanya saja yang kita ganti, cukup 2 warna saja misalnya. Jadi stop slider yang di tengah yang ini kita remove. Klik stop yang mau dibuang, klik tombol remove. Tersisa 2. Kita tukar warnanya, tinggal geser saja seperti ini. Nah, posisinya ditukar. Jadi untuk bagian dalam warnanya biru. Untuk bagian luar yang ini kita ganti dengan warna kuning. Klik pada color, pilih warna kuning. Nah, sama kita beri nilai transparasi. Yang warna kuningnya misalnya nilai transparasinya 60 seperti ini. Sedangkan yang warna birunya nilai transparasinya misalnya cukup 70. Nanti ini nilai transparasi ini tergantung kebutuhan. Jika gambar gedung yang menjadi background slide ini ingin lebih nampak, maka transparasinya harus lebih besar. Sebaliknya, jika ingin tidak nampak, maka transparasinya diperkecil. Oke. Bentuk diamond yang kecil ini kita beri garis pinggir. Klik bentuk diamondnya. Klik pada menu line di sini. Misalnya kita pilih gradient line yang ini. Klik. Nah, di sini muncul garis pinggirnya. Geser. Tipenya biarkan linear. Angle-nya di sini kita samakan tadi dengan fill-nya yaitu 120 derajat. Pada bagian gradient stop-nya kita hanya butuh 2 stop. Jadi stop yang di tengah kita remove. Klik tombol remove, klik tombol remove. Tersisa 2. Kita ganti warnanya dengan warna putih. Klik stop yang kiri, pilih warna putih. Yang kanan juga sama, pilih warna putih. Untuk stop yang kanan yang ini kita beri nilai transparasi full. Jadi silahkan digeser slidernya sampai 100% seperti ini. Oke. Kita copy satu lagi bentuk diamond kecil ini. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Lalu drag ke kiri. Nah, kira-kira di sini posisinya. Silahkan ratakan antara atas bawahnya. Klik pada menu Align, pilih Align Middle. Posisinya kita balikan. Caranya klik pada menu rotate, pilih flip horizontal. Nah, maka jadinya seperti ini. Kalau warnanya mau diubah, silahkan klik bentuk diamond kecilnya. Kita kembali ke atas ke sini. Nah, misalnya bagian sisi kirinya kita ganti dengan warna biru yang lebih tua. Klik stop yang kiri, pilih pada color. Misalnya kita pilih warna biru yang ini. Kita beri nilai transparasi, misalnya 60%, seperti ini. Oke, satu lagi kita copy, misalnya yang terakhir ini kita copy lagi. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu di drag, seperti ini. Ubah ukurannya, di bagian group size, misalnya menjadi 20 cm. Tingginya ketikkan angka 20, lalu enter. Lebarnya juga sama 20 lalu enter. Kemudian silahkan ketengahkan. Klik pada menu Align, pilih Align Center. Klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Misalnya yang hasil kopiannya yang ini, warnanya kita ganti dengan warna solid.
klik pada solid fill yang ini. Silahkan pilih warnanya. Klik pada color. Misalnya kita pilih warna birunya yang ini. Kemudian kita beri nilai transparasi. Silahkan digeser slidernya seperti ini. Misalnya kita beri nilai transparasi 35% seperti itu. Kemudian karena ini tadi hasil copy ada garis pinggirnya, kita ubah pula garis pinggirnya. Nah, di sini tadi garis pinggirnya gradient line, kita ganti jadi solid line. Klik, pilih warna garisnya di bagian color di sini. Misalnya kita pilih warna kuning muda yang ini. Kemudian ketebalan garisnya kita tambah. Jadi pada bagian white silahkan tambah. Misalnya 6 poin. Kemudian untuk model garisnya silahkan diganti pada bagian compound type di sini. Klik anak panahnya, misalnya kita pilih yang ini. Klik, nah maka jadinya seperti ini. Oke. Sekarang kita tinggal membuat teks dan memasukkan logo. Kita buat dulu sebuah lingkaran untuk menempatkan logo. Jadi silahkan klik pada tab insert, pilih pada menu shape, pilih oval. Kita buat sebuah lingkaran di sini. Untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag seperti ini. Silahkan tentukan ukurannya di bagian group size di sini. Kita buat 3,5 cm, tingginya seperti itu dan lebarnya juga sama, 3,5 cm. Hilangkan garis pinggirnya, klik pada menu shape outline, pilih no outline. Kemudian silahkan tempatkan di tengah-tengah. Bisa langsung digeser seperti ini. Nah, ini di tengah-tengah. Kemudian fill-nya, warna birunya ini kita ganti dengan logo kita. Klik lingkarannya. Kemudian pada bagian jendela format shape, silahkan pilih picture or texture fill yang ini. Klik di sini. Kemudian klik lagi pada tombol insert atau tombol file di sini. Silahkan cari logonya yang mau dimasukkan. Misalnya kita gunakan logo Tuturi Handayani, ini hanya sekedar contoh. Klik pada logonya, klik tombol insert. Nah, logo masuk. Jika logo ini mau diberi efek, silahkan klik pada menu shape effect. Kita beri efek shadow, misalnya shadow yang kita pilih inner, inside, center yang ini. Klik. Nah, maka efeknya jadi seperti ini. Oke. Berikutnya kita tinggal membuat teksnya. Caranya, klik pada tab insert, pilih pada menu word art, pilih word art 1, misalnya yang ini. Silahkan ketikkan teksnya, klik kotak area teksnya, ubah bentuk, ukuran, dan warna fontnya. Klik pada tab home, jenis fontnya silahkan pilih. Misalnya kita pilih Century Gothic yang ini, kemudian kita tebalkan, ukurannya kita perbesar. Klik pada font size, misalnya kita pilih 96 poin yang ini. Warnanya silahkan dipilih, misalnya kita pilih warna putih, lalu kita tempatkan di posisi atas di sini. Paskan di tengah-tengah, boleh digeser tengah-tengah seperti ini, boleh dengan klik pada menu shape, klik pada menu align, pilih align center. Maka judul ini akan berada di tengah-tengah antara kiri dan kanan. Kemudian untuk membuat teks di bawahnya, tinggal di copy saja dari teks profil ini. Klik kotak area teksnya, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu drag ke bawah. Hasil kopiannya, ukuran fontnya kita ubah. Misalnya, klik pada tab home, misalnya cukup 60. Nah, ini untuk nama organisasi kita. Misalnya, kemudian kita copy lagi, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu drag. Misalnya ini untuk nama kotaknya. Perkecil ukuran fontnya, klik kotak area teksnya. Misalnya kita pilih ukuran fontnya cukup 40, seperti itu. Copy lagi, ini misalnya provinsi. Copy lagi, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard.
Misalnya ini tahun. Nah, seperti itu misalnya. Nama sekolah kita atau nama instansi kita, silahkan ganti warnanya. Klik kotak area teksnya. Silahkan pilih pada font color di sini. Misalnya kita pilih warna kuning cerah yang ini. Klik. Kemudian efeknya kita ganti. Klik pada Save Format. Pilih pada menu Text Effect. Pilih Shadow. Shadownya misalnya kita pilih Inner Inside Top yang ini. Nah, maka jadinya seperti ini. Untuk tahun juga sama. Kita ganti warnanya. Klik pada Text Fill. Pilih kuning yang sama. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang, slide judul profil kita sudah selesai jika kita tidak mau menambahkan animasi. Kita lihat dulu hasil sementaranya. Klik pada slideshow. Nah, ini judul kita. Supaya lebih menarik, kita beri animasi, namun animasinya jangan berlebihan, apalagi dengan animasi efek suara. Jadi cukup dengan animasi gerak saja. Oke, kita kembali. Yang pertama yang kita beri animasi adalah bentuk diamond tumpul yang kanan, yang ini diklik. Kemudian tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Klik yang sebelah kiri. Sekaligus saja dua-duanya. Silahkan klik pada tab animation. Kita beri animasinya play in yang ini. Arahnya kita ubah berlawanan dari kiri ke kanan. Jadi pada bagian jendela effect option silahkan sementara kita pilih from left. Jadi yang sebelah kanan arahnya datang dari kiri, sedangkan yang sebelah kiri arahnya datang dari kanan. Jadi yang sebelah kanan ini silahkan diganti. Klik pada effect option, pilih from right. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang kita beri animasi, bentuk diamond yang warna biru yang paling depan. Nah, yang ini. Klik. Animasinya kita pilih save yang ini. Klik pada save. Kita ubah di sini di bagian effect option. Arah mengembangnya. Jangan in tetapi kita pilih out. Dari dalam keluar. Baru kita atur animasi lanjutannya di bagian jendela animation pane. Jadi silahkan klik pada animation pane. Nah, di sini muncul jendela animation pane. Kita perlebar jendela animation pane-nya seperti ini. Nah, ini yang dua di atas untuk animasi kotak tumpul yang kecil. Silahkan diseleksi tiga-tiganya. Klik yang pertama, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Klik yang kedua, klik yang ketiga. Setelah itu, silahkan klik anak panah di samping kanannya. Pilih pada timing langsung. Nah, di sini muncul jendela effect option. Startnya kita pilih with previous. Kemudian durasinya silahkan dipilih. Misalnya kita pilih very slow, sangat lambat, yaitu 5 sekon. Klik, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita atur di sini di bagian animation pane ini. Untuk bentuk diamond utama yang warna biru yang ini. Nah, ini animasinya. Kita geser. Kemudian geser, drag seperti ini. Misalnya startnya dimulai pada detik ke 4,0 seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya logo. Klik pada logonya. Animasinya misalnya kita pilih zoom yang ini. Klik pada zoom. Nah ini animasi untuk logo. Startnya sama, kita pilih with previous. Durasinya diperpanjang dulu. Untuk memperpanjang durasi, arahkan pada bagian kotak persegi animasi logo ini seperti ini. Lalu di drag. Misalnya panjang durasinya sampai 7,0 seperti ini. Lalu geser. Mulai munculnya logo pada detik kelima misalnya seperti ini. Yang berikutnya yang kita beri animasi adalah bentuk diamond tumpul yang di belakang ini. Biar kelihatan, kita perbesar sedikit. Nah, ini masih ada dua. Klik yang warna biru samar-samar.
tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, klik yang warna kuning samar-samar. Nah, dua-duanya terseleksi. Animasinya kita beri animasi split yang ini. Klik pada split. Kemudian arahnya di sini kita ubah, jangan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Klik pada effect option, pilih vertical out. Kalau mau dibedakan, misalnya yang warna kuning yang di belakang yang ini, kita ganti, klik pada effect option, pilih horizontal out. Baru di sini pada bagian jendela animation pane kita atur. Klik yang pertama, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Klik yang kedua, startnya kita ganti sama menjadi with previous. Kemudian kita perpanjang durasinya. Misalnya kita samakan dengan durasi logo seperti ini. Tinggal ditarik sisi kanannya. Nah, kemudian untuk dua diamond ini yang terseleksi ini, kita beri animasi kedua. Dalam keadaan terseleksi dua-duanya seperti ini. Klik pada add animation. Animasi keduanya misalnya kita beri spine yang ini berputar. Klik. Nah, seperti itu. Kapan mulai berputarnya? Berarti berputarnya setelah kedua bentuk diamond ini muncul. Jadi silahkan atur dulu startnya di sini. Klik pada start, pilih with previous. Nah, munculnya berarti setelahnya di sini. Jadi pada detik ke-8. Yang satu lagi geser. Silahkan diperpanjang durasinya sesuai dengan keinginan kita. Mau berapa lama tampilnya slide judul kita. Silahkan tinggal geser seperti ini. Misalnya kita tampilkan judul kita selama 18 detik seperti ini. Kemudian yang satu lagi berputarnya. Silahkan digeser lagi. Arahkan ke sisi kanan, lalu di drag. Yang ini kita perlambat. Misalnya kita bedakan. Yang ini pada detik ke-20 berakhirnya. Oke. Kemudian sekarang untuk animasi teksnya. Kita perkecil lagi nih. Nah, agar tidak terlalu banyak animasinya, untuk teksnya ini kita grupkan. Silahkan diklik teks profilnya. Klik kotak area teksnya seperti ini, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Klik teks di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, dan terakhir tahun. Nah, semua teks terseleksi, silahkan grupkan. Klik pada save format, pilih pada menu group, pilih group. Atau boleh juga Ctrl G pada keyboard. Oke, sekarang sudah menjadi grup teksnya ini. Jadi kita tinggal memberikan animasi. Klik kotak area teksnya, klik pada tab animation. Animasinya misalnya kita pilih zoom. Klik pada zoom. Nah, seperti itu. Nah, ini animasi untuk teks. Startnya silahkan diganti jadi with previous. Nah, silahkan di sini diatur, digeser kapan mulai munculnya judul. Misalnya munculnya judul kira-kira pada detik ke-6 di sini. Silahkan diperpanjang durasinya jika mau diperlambat saat munculnya. Oke, tinggal geser seperti ini. Nah, misalnya sepanjang itu durasinya. Oke, kita tes dulu hasil sementaranya. Klik pada slideshow. Nah, seperti ini animasinya. Nah, di sini tadi bentuk diamond tumpul yang belakang tidak nampak, kurang begitu jelas. Kita beri garis. Yang ini kita beri garis, jadi silahkan klik pada format background kalau sudah ada ini, tapi kalau belum ada, klik kanan lagi di sini, pilih format background, klik lagi bentuk diamond yang ini, yang belakang, yang warna kuning ini, kita beri garis. Garisnya misalnya kita pilih gradient line yang ini. Nah, seperti itu. Silahkan ganti warnanya di sini. Misalnya kuning, geser, ganti biru, ganti lagi biru tua,
putih. Nah, seperti ini. Kita perbesar ketebalan garisnya. Di sini 1 poin. Kita tambah. Misalnya cukup 2 poin seperti ini. Oke. Kalau di pinggir teks profil mau diberi garis-garis seperti contoh tadi, silahkan dibuat garisnya. Kita buat garis dengan bentuk kotak persegi tumpul. Caranya tinggal kembali klik tab insert, pilih pada menu shape, pilih rectangle round corner yang ini. Klik, kita buat di sini besar dulu di luar. Seperti ini. Maksimalkan sudutnya, geser titik kuningnya seperti ini. Hilangkan garis pinggirnya. Klik pada menu shape outline, pilih no outline. Baru kita pertipis tingginya. Sebesar ini misalnya. Silahkan tempatkan di sisi teks profil. Yang pertama di sini misalnya. Ganti warnanya. Misalnya kita ganti dengan warna biru cerah yang ini. Copy. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Drag ke atas. Drag lagi. Misalnya cukup 3. Yang ini yang di atas kita kurangi panjangnya. Yang ini juga sama, tinggal dikurangi. Silahkan ganti warnanya. Yang ini misalnya kuning. Yang ini biru. Nah, kita grupkan ketiga garis ini biar tidak terlalu banyak animasi nantinya. Silahkan diseleksi dari sisi sebelah kanan seperti ini. Nah, terseleksi. Untuk membuat grup paling cepat tinggal tekan tombol kontrol dan huruf G pada keyboard. Jadilah grup. Copy, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard lalu di-drag ke sisi kiri. Balikan posisinya, klik pada Shape Format, pilih pada menu Rotate, pilih Flip Horizontal. Nah, jadinya seperti ini. Kalau misalnya ini warnanya mau diganti silahkan, tidak pun tidak jadi masalah. Nah, kalau garis ini mau diberi animasi silahkan. Klik yang sebelah kiri. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, klik yang sebelah kanan, klik pada tab animation, animasinya misalnya wipe yang ini, arahnya kita ubah, salah satunya from left. Nah, yang ini from left berarti yang sebelah kiri yang ini ganti menjadi from right. Baru atur di bagian jendela animation pane. Klik kembali. Menu animation pane. Nah, yang terakhir ini adalah animasi untuk garis ini. Silahkan diklik yang atas, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, klik yang bawah, klik pada star, starnya ganti menjadi with previous. Nah, kapan munculnya garis ini? Tadi animasi untuk teks ini adalah grup 14, berarti munculnya garis ini setelah muncul teks. Jadi silahkan digeser. Ini, misalnya di sini setelahnya. Nah, seperti itu. Jadi setelah selesai muncul teks, baru muncul garisnya. Oke, seperti ini munculnya garis. Kemudian tadi, jika kita ingin lebih lama menampilkan foto sekolah kita, maka untuk animasi yang paling atas, yang pertama ini, jangan gunakan with previous, tetapi gunakan on click. Oke, kita ganti sebagai contoh. Animasi yang paling atas yang ini, di sini with previous kita ganti menjadi on click. Oke, kita tes sekarang bagaimana hasilnya. Klik pada slideshow. Nah, di sini tidak akan muncul animasi berikutnya sebelum kita klik mouse atau klik tombol panah pada keyboard atau klik tombol remote presentasi. Setelah kita klik baru mulai. Oke, seperti itu bagaimana cara membuat judul untuk slide profil. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan.
Tak lupa pula Faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial lanjutannya, yaitu membuat konten untuk profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.